Man salimal muslimun, selamat orang lain dari lisannya, dari komennya. Hidup ini sebenarnya tidak berat, hidup ini tidak sulit. Yang berat itu adalah memikirkan lisan orang, memikirkan komentar orang. Betul? Nah, betul katanya. Jadi kalau kita ikuti omongan orang, sudah lama darah tinggi kita naik, asam urat, asam lambung, dan macam-macam semua naik. Maka yang paling bagus adalah kita urus saja hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa itu muslim? Muslim itu syaratnya dua. Yang pertama, man salimal muslimun, selamat orang lain, min lisanihi, dari lisannya, wayadih, dan dari tangannya. Syahadat sudah, sholat sudah, puasa sudah, zakat sudah, haji umroh insyaallah, sudah daftar 2024, berangkat 2050. Amin. Tapi kalau lidahnya kasar, menyakiti hati orang, menyinggung perasaan, kebun binatang keluar, caci maki, sumpah serapah, batal keislamanmu, rusak. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha, jangan rusak perbuatan baikmu bil manni, mengungkit-ungkit, mengungkap-ungkap, wal adha, menyakiti hati orang lain. Makanya orang yang baik, orang yang pandai menjaga lisannya. Man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang paling banyak ngomongnya, dialah yang paling banyak dosanya, dialah yang paling banyak salahnya, dialah yang paling banyak silapnya. Di antara kita yang ramai ini, siapa yang paling banyak salahnya? Janganlah kuat-kuat. Makanya Ustaz Abdul Somad itu kalau tausiah tidak lebih dari 60 menit. Kenapa? Karena khawatir kalau berlebih banyak silap, banyak salah, banyak dosa. Apalagi selama ini Bapak Ibu sudah mendengar tausiah-tausiah Ustaz Abdul Somad dari YouTube, dari FB, dari Instagram, dari TikTok. Ini yang hadir malam ini, mereka mau melihat mana orang yang selama ini menyinggung perasaan saya, mana orang yang selama ini menghabiskan paket saya 2 giga. Akhirnya malam ini kita ketemu, ternyata wajahnya lebih putih dari YouTube. Bukan kata saya, itu kesaksian beberapa jamaah. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, Ustaz Abdul Somad itu hitam, hitam-hitam si tampuk manggis, walaupun hitam kupandang manis. Tapi kenapa waktu ceramah wajahnya putih, lampunya terang? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang paling penting pertama menjaga lisan. Kami bilang lidah, Ustadz jawab lisan. Lisan bahasa Arab, lisanun. Kalau lidah, lidahun. Lidah bahasa kita, lisan bahasa Arab. Doakan supaya Abdul Somad tidak salah lisannya. Yang disampaikan ayat Quran, yang disampaikan hadis-hadis Rasulullah, yang disampaikan fatwa. Kalaupun nanti di akhirat dihisab, ditanya, lisanmu salah Abdul Somad, mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa Abdul Somad dan dosa kita semua insyaallah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Man lazimal istighfar
Siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Segala kesempitannya diberikan Allah makhraja, solusi jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja. Setiap kesusahannya diberikan kebahagiaan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Diberi rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Mudah-mudahan kita termasuk yang banyak beristighfar. Ada orang yang jenis mulutnya mau ngomong gak berhenti, maka lebih baik beristighfar. Tapi kalau kebetulan hadir malam ini para pegawai dinas kantor dari kabupaten, jangan gara-gara Ustadz Somad ngomong istighfar, besok hari Ahad, hari Senin masuk kantor, Disduk Capil, Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil, datang orang mau ngurus akte kelahiran anak, datang orang mau ngurus macam-macam surat, ditanya, gimana urusan surat anak saya? Astagfirullah. Kita tetap melayani orang, pelayan masyarakat. Sholatnya rajin, puasa sunatnya rajin, ke Makkah tawaf sa'i dan umrah, melaksanakan haji, melontar setan jumrah ula usta aqabah. Setelah pulang ke kampung halaman, dia yang semangat melontar setan, dia juga yang berteman dengan setan. Kata setan, kau yang mengusuhi, kau juga yang memulai. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bermusuhan dengan setan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dengan lisan orang masuk ke dalam Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dengan lisan orang dapat pahala zikir. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Dengan lisan orang dekat dengan Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan lisan orang dapat pahala amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan zina, jangan mencuri, jangan korupsi, jangan curang, jangan riba, jangan makan haram. Dengan lisan orang selamat dari azab Allah. Tapi jangan lupa, dengan lisan pahala menjadi berpindah. Orang yang baik, sholatnya banyak, pindah pahalanya kepada orang lain. Gara-gara apa? Lisan membicarakan aib orang lain. Zaman dulu tutup pintu, tutup jendela, tinggal di rumah aman, tidak bicara aib orang lain. Zaman sekarang, besok hari libur, pagar kita kunci, pintu kita kunci, jendela kita kunci, tinggal di rumah, handphone hidup. Mulut nggak bicara, jempol bengkak. Grup sana, grup sini, masuk Instagram, masuk Facebook, masuk TikTok, masuk YouTube. Jadi Ustaz Somad itu sering posting di Instagram, ya, sering update di YouTube, ya, sering posting di TikTok, ya, tapi saya nggak tahu passwordnya. Itu semua admin yang mengerjakan. Saya hanya ngirim bahan-bahannya saja. Tolong balon diambil, nggak usah malu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalau kita selamatkan lisan kita, selamatlah amal kita. Bagi ibu-ibu yang suka ngomong, anak orang, suami orang, istri orang, sekarang setiap berita diekspos, TV, internet, YouTube, semua di komen. Maka insya Allah kita masih selamat lisan kita. Siapa itu muslim? Man salimal muslimun. Selamat orang lain dari lisannya, dari komennya. Hidup ini sebenarnya tidak berat. Hidup ini tidak sulit. Yang berat itu adalah memikirkan lisan orang, memikirkan komentar orang. Betul?
Nah, betul katanya. Ustaz Abdul Somad kurus. Apa kata orang? Itu Ustaz Somad kurus karena tidak makan. Ustaz Abdul Somad gemuk. Apa kata orang? Itu Ustaz Abdul Somad gemuk karena makan duit haram. Jadi kalau kita ikuti omongan orang, sudah lama darah tinggi kita naik, asam urat, asam lambung, dan macam-macam semua naik. Maka yang paling bagus adalah kita urus saja hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pulang tidur, jangan lama-lama scroll, lihat komen-komen, hancur, rusak pikiran kita. Badan sehat tapi kepala kita hancur, memikirkan segala hal. Yang paling jahat merusak adalah pikiran. Mikirkan omongan orang, mikirkan komen orang, mikirkan tatapan mata orang, mikirkan. Itu kenapa orang gila itu sehat. Kenapa? Karena dia tidak berpikir. Kalau mau sehat, buang pikiran. Oh, ini Ustaz Abdul Somad ini menyesatkan. Kita boleh berpikir, tapi yang kita pikirkan adalah apa bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang membangun masjid ini bekalnya sudah siap. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangun Allah tempatnya satu istana di surga. Mudah-mudahan kita semua juga nanti sempat bisa bangun masjid, ada tanah lapangnya, tidak pakai pagar, perumahan-perumahan ramai, solat berjamaah, mengalir pahalanya sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama lisan, yang kedua tangan. Betapa banyak tangan menganiaya, menempeleng, memukul, menyiksa, tapi insyaallah tangan kita baik. Ada orang yang tangannya tidak pernah memukul, tidak pernah menempeleng, tidak pernah menyakiti, tidak pernah menyiksa, tapi tanda tangannya meluluh lantakkan tanah orang lain. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang tangan kita tidak menganiaya orang insyaallah. Amin ya rabbal. Laki-laki, tanganmu jangan sampai menempeleng istri. Ketika pergi besok kondangan, wajah istrinya sebelah biru, sebelah hijau. Kamu ditempeleng, bukan, salah make up. Tangan laki-laki. Yang KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, jangan diam, lapor ke Bapak Kapolres, lapor ke Babin Kamtipmas. Siap menerima laporan Pak? Kalau enggak cukup, Bapak Babinsa. Siap Pak Babin? Oh siap, lapor sekarang. Perempuan yang dipukul, yang dianiaya, diam. Perempuan menelpon jam 12 malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini Ustaz Somad, salah sambung. Nelpon juga lagi. Ada apa? Suami saya Pak Ustaz. Kenapa suamimu memukul saya, menganiaya saya, menghardik saya, mengusir saya? Kenapa kamu tidak balas? Karena ada yang ngasih tahu sorga saya di telapak kaki suami Pak Ustaz. Suami yang bagaimana? Suami yang taat kepada Allah, suami yang takut kepada Allah. Mana contoh suami yang takut kepada Allah? Inilah dia contoh suami-suami idaman yang takut kepada Allah. Yang senyum yang belum nikah malah. Ibu-ibu yang punya anak gadis, jangan takut, jangan khawatir. Anak gadis kalian jodohnya tidak jauh. Inilah mereka. Gimana guys? Siap? Siap mereka semua. Sekarang kita tanya ibu-ibu, siap Bu? Tidak. Jangan khawatir, kalau jodoh takkan kemana. Tapi jangan lupa, saingan di mana-mana. Jangan khawatir, kalau sudah dituliskan oleh malaikat,
tidak akan beralih ke tempat yang lain. Betul? Engkau punya proposal, minta sama Allah, sesuai proposalmu dengan persetujuan Allah, kau bahagia, kau bersyukur. Tidak sesuai proposalmu dengan keinginan Allah, kau bersabar. Hidup ini cuma dua, syukur dan sabar. Alhamdulillah Pak Ustadz, anak saya yang pertama namanya syukur, yang kedua sabar. Alhamdulillah, karena hidup ini cuma dua, syukur dan sabar. Ini sekarang banyak anak muda, dia punya proposal, dihadapkan pada Allah, dia bukan syukur, dia bukan sabar, dia paksa Allah untuk mengikuti proposal dia. Ya Allah, aku sedang jatuh cinta kepadanya, buat dia cinta kepadaku. Kalau dia sudah punya jodoh, matikan jodohnya. Apain? Kalau dia sudah punya jodoh, berarti Allah menyiapkan jodoh yang lebih ganteng, yang lebih mancung, yang lebih kaya, yang lebih cantik, yang lebih hebat. Bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan adik-adik diberikan jodoh yang soleh-solehah, insyaallah. Saya lihat yang bilang amin yang udah punya anak 3, 4 semua. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya'ti yaumal qiyamah, ada orang yang nanti datang pada hari kiamat, bisolatin, solatnya banyak, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, duha, tahajud, isyraq, awabin, salat sunat tasbih, salat sunat hajat, salat sunat taubat, banyak solatnya. Wasyamin, puasa Ramadan 6 hari di bulan Syawal, Ayamul Bait 13, 14, 15, puasa Asyura, puasa 9 Zulhijjah Arafah, puasanya banyak. Wa zakatin, zakat, wakaf, infak, sedekah, bangun masjid. Tapi ternyata syatama hadza, lidahnya kasar mencaci maki si fulan. Wa akala mala hadza, tangannya kasar mengambil harta si fulan. Wa safaka dama hadza, menumpahkan darah si fulan. Wa daraba hadza, memukul si fulan. Wa syatama hadza, mengancam si fulan. Habis amal solehnya. Ukhidat hasanatuhu, diambil solatnya, diberikan pada orang yang dia aniaya. Diambil hajinya, diberikan pada orang yang dia zolimi. Diambil tasbihnya, diberikan pada orang yang dia pukul, dia sakiti. Faniyat hasanatuhu, amalnya habis, sementara yang ngantri masih panjang. Inilah orang masuk neraka bukan karena zina, masuk neraka bukan karena riba, masuk neraka bukan karena korupsi, masuk neraka karena menganiaya orang, belum minta maaf.